Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Hari ini sudah siap belajar ya? Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Sekarang, kita akan masuk pada subtema 1, lingkungan rumahku. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum melanjutkan pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang, kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-3. Seperti biasa anak-anak, jangan lupa ya duduk dengan sikap yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu, serta letakkanlah bukumu di atas meja dengan baik. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu, halaman 1 sampai halaman 22. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Anak-anak, rumah adalah tempat kita tinggal bersama dengan keluarga. Rumah juga tempat berkumpul. Rumah juga tempat untuk bermain. Rumah juga tempat untuk berteduh, ya. Nah, makanya kita harus bisa menjaga kebersihan rumah kita ya. Nah, kalau rumah kita bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu, baik Bu, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Anak-anak, di pembelajaran kita di tema 5, kita sudah belajar tentang kerjasama bersama dengan keluarga. Di sini kita diingatkan kembali bahwa ya, bekerja sama dalam keluarga membersihkan rumah itu sangat penting ya anak-anak. Nah, misalnya ayah menyapu atau memotong tanaman dan menyapu halaman. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Nah, sebagai anak, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa bekerja sama dengan keluarga, membantu pekerjaan orang tua? Seperti yang dilakukan oleh Dayu, Dayu ingin membantu orang tuanya membersihkan jendela. Ya, itu adalah kerjasama yang baik di dalam keluarga. Nah, jangan biarkan orang tuamu yang menjaga kebersihan rumah sendiri. Karena kebersihan rumah itu tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Bukan hanya mama, bukan hanya papa saja, tetapi semua termasuk kamu ya. Ketika kamu melihat sampah di lantai, pungutlah sampahnya dan buang ke tempat sampah ya. Piring-piring yang kotor dicuci, dibersihkan, ditaruh lagi di rak piring. Demikian hal-hal yang lain kamu bisa lakukan ya di rumah. Tetapi di sini dikatakan bahwa Dayu mau membersihkan jendela, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membersihkan jendela. Oleh karena itu, ibu memberi petunjuk. Nah, di sini ada kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah atau kalimat cara yang memberitahukan cara. Petunjuk adalah
Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Itu adalah petunjuk atau cara membersihkan jendela. Nah, ketika seseorang memberikan petunjuk atau cara, memberitahukan kita cara melakukan pekerjaan tersebut, maka jangan lupa mengatakan baik atau terima kasih ya. Nah, sekarang di buku paket kamu halaman 3, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kamu menjawab pertanyaan ini sesuai dengan bacaan yang tadi ya. Ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kamu bisa perhatikan atau bisa kamu ceritakan cerita yang tadi. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Salin kalimat tersebut di bawah ini. Tadi Bu Guru sudah kasih tahu bahwa di bacaan tadi ada kalimat petunjuk yang atau kalimat bagaimana caranya yang memberitahu cara membersihkan jendela ya. Tadi kalimatnya apa? Kamu salin di sini yang ada titik-titik atau tempat untuk menulis di halaman 3. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Nah, di sini ada ungkapan petunjuk. Ya, hanya ungkapan petunjuk saja yang kamu centang. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Kira-kira itu kalimat petunjuk bukan? Ya, bukan ya. Cucilah tangan dengan sabun. Nah, kira-kira apakah itu kalimat petunjuk? Dan kamu baca 3, 4, dan 5 sampai selesai dan kamu centang yang merupakan ungkapan petunjuk. Sekarang perhatikan gambar berikut ini dan bandingkan gambar A dan gambar B, atau bandingkan gambar rumah A dan gambar rumah B. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Menurutmu rumah mana? Betul, rumah B. Nah, perhatikan buku paket kamu halaman 5. Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Ya, yang menyebabkan kedua gambar itu berbeda adalah yang satu kotor, yang satu bersih. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Yang kita lakukan adalah membersihkan semua sampahnya, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya ya. Nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Ya, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan rumah ya, menyapu, mengepel, dan melakukan kegiatan yang lain yang membuat rumah kita bisa bersih. Rumah kita, ya, rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah menjadi tidak nyaman ya. Jangan suka melanggar peraturan yang ada di rumah ya. Jangan suka melawan ya. Oke, sekarang berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Wawancara itu anak-anak yaitu bertanya kepada teman. Nah, karena kita sekarang belajarnya masih di rumah dan kita juga tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang banyak. Nah, sekarang kamu boleh wawancara orang tuamu di rumah atau siapa saja yang ada di rumahmu, ya. Kamu bertanya tentang ya aturan menjaga kebersihan rumah. Contoh, ya. Misalnya nomor 1, aturan agar kebersihan rumah terjaga. 1, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, apalagi
aturan agar kebersihan rumah terjaga. Kamu nanti wawancara atau bertanya kepada orang yang ada di rumahmu dan tuliskan di buku paket kamu halaman 6. Marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan pada lagu berikut ya. Apakah kamu suka tikus dan lalat? Ih, tidak suka ya. Tikus, lalat, nyamuk, semut itu adalah binatang-binatang yang membuat kita sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan rumah kita. Kita bernyanyi sama-sama. Lagunya adalah Si Nyamuk Nakal. Pencipta lagunya adalah Papa Tebok. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Di kamarku banyak nyamuk, di kamarku banyak semut. Aduh mama, aku jadi susah tidur. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Dadah, nyamuknya nakal. Dadah, semutnya nakal. Dadah, tikusnya nakal. Dadah. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan ya. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat menunjukkan bunyi kuat. Cobalah nyanyikan syair lagu berikut. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara lemah. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat ya. Nah, anak-anak kamu bisa nyanyikan ya. Kalau tanda biru suaranya lemah, kalau tanda merah suaranya kuat. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Sebelum berolahraga harus pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Ya, anak-anak, apakah kamu suka berolahraga bersama dengan orang tua? Ya, Ibu yakin di sini kamu semua sering atau pernah berolahraga bersama dengan orang tua ya. Nah, ingat, sebelum berolahraga lakukan gerakan pemanasan. Buat apa gerakan pemanasan? Ya, agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur dan tidak sakit ya. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Udin berguling ke kanan dan ke kiri.
Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Kini kamu akan berjalan di atas balok titian. Perhatikan cara melakukan gerakan berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah gerakan berguling di atas matras ya. Nah, karena kita tidak punya matras, kamu bisa lakukan di atas tempat tidur ya, di atas kasur bisa, supaya badan kamu tidak sakit. Ya, berguling ke kanan dan ke kiri ya. Setelah berolahraga tubuh Udin segar, semangat Udin pun jadi meningkat. Olahraga membuat tubuh Udin sehat. Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah kamu melakukannya? Tahukah kamu caranya? Nah, sekarang perhatikan ya gambar-gambar ini. Berikut adalah petunjuk cara mengepel lantai. Nanti kalau kamu belum pernah membantu mama mengepel lantai, nah kamu saatnya bisa mengepel lantai dengan cara ikutin petunjuk atau cara mengepel lantai ini ya. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Ya, atau karbol atau wipol atau soklin lantai boleh ya. Masukkan kain pel ke dalam ember, berisi air dan cairan pembersih. Lalu nomor 5, peras kain pel. Selanjutnya terakhir, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor ya. Nah, sekarang tiba saatnya kamu untuk mempraktekkan ya cara mengepel lantai ini. Selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring ya anak-anak. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah, misalnya membantu mencuci piring. Kamu bisa melakukan kegiatan berikut. Nah, selain tadi kita belajar mengepel lantai, sekarang kita belajar mencuci piring ya. Kita bisa membantu orang tua di rumah. Di bawah ini adalah gambar petunjuk cara mencuci piring. Nah, gambar ini belum tersusun rapi ya. Oleh karena itu, kamu diminta untuk menggunting gambar ini dan susun secara berurutan. Mana gambar yang duluan? Nanti kamu bisa lakukan di buku paket kamu halaman 15 ya. Kamu perhatikan ya. Nah, ini kamu gunting mana yang duluan. Mana petunjuk atau cara yang pertama kalau kita cuci piring. Nah, misalnya siapkan sunlight atau sabun cuci piring ya, sponnya, dan setelah itu sabun yang sudah atau sunlight yang sudah ditaruh di spon ya, diperas-peras supaya bisa berbusa. Setelah itu digosokkan di piring yang kotor. Setelah itu dibilas piringnya dan piringnya diletakkan di rak piring. Nanti tempelkan gambarnya di sini ya. Oke. Perhatikan gambar ini. Perhatikan baik-baik ya. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, perhatikan anak-anak. Apakah rumahmu bisa seperti ini? Apakah kamu nyaman ada di rumah seperti ini? Jika kamu melihat rumah kamu seperti ini, yang kamu lakukan adalah merapikannya. Piring-piring kotor dicuci, pakaian-pakaian kotor diletakkan di tempat pakaian kotor, ya, buku-buku dirapikan, lantainya disapu dan dipel. Ya, pakaian harus disusun dengan rapi, jangan diberantakin. Ya, baik. Nah, apa saja yang harus kamu lakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Diskusikan bersama dengan anggota keluargamu ya.
Amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita menjadi bersih dan sehat. Berilah tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik dan berilah tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Nah, kamu sudah bisa sendiri ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Contoh, ya, perhatikan. Kata-kata ini belum tersusun dengan rapi anak-anak, belum tersusun dengan baik. Oleh karena itu, tugas kamu adalah menyusun kata-kata ini menjadi kalimat petunjuk yang baik. Contohnya adalah, yang pertama, sampah tempatnya pada buanglah. Nah, kita harus susun kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Untuk latihan selanjutnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5, kamu bisa kerjakan di buku paket kamu. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang sudah disusun di rak piring. Saat sedang asyik berhitung, Ibu bertanya kepada Dayu, "Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam." "Baik, Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35. Piring Ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu." "Benar sekali, Dayu." Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar ya pengurangan bilangan. Cara menentukan jawaban seperti di bawah ini. Nah, perhatikan ya piringnya. Banyak piring pinjaman adalah 35, piring Ibu ada 24. Jadi, banyak piring pinjaman adalah 35 dikurang 24 sama dengan 11. Ya. Perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35. 35 satuan dan puluhan kita harus tahu. Ya. 3 adalah 30-an dan 5 adalah satuan. Demikian dengan bilangan 24. 20-an dan 4 satuan. Jadi, yang duluan kita hitung adalah yang satuan. 5 dikurang 4 berarti 1 satuan. 3 dikurang 2 jadi 1. 1 puluhan tambah 1 satuan jadi 11. Kenapa bisa 11? Karena 1 puluhan nilainya 10 ditambah 1 satuan nilainya 1. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Bagaimana menghitung 28 dikurang 12? Nah, perhatikan ya. Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. Bilangan 28. 2 adalah menempati tempat puluhan. Jadi 2 puluhan tambah dengan 8 satuan. Bilangan 12. 1 puluhan tambah 2 satuan. Sekarang kita mengurangkan dari bilangan satuan. 8 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 6 satuan. 2 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Jadi 28 dikurang 12 sama dengan 16. Nah, anak-anak, sekarang kerjakan latihan berikut ini. Ya, nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Kamu bisa kerjakan di buku paket kamu ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Gampang ya? Nah, Ibu berharap kamu bisa lebih belajar lagi, lebih mengerti lagi. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan, kamu lebih mengerti lagi. Jika kamu kurang mengerti,
Kamu bertanya kepada mama atau papa atau orang yang ada di rumah kamu, atau kamu bisa hubungi Bu Guru. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak hebat.